Hal-hal apa yang perlu Anda lakukan setelah Anda mendapatkan promosi jabatan? Nama saya Ricky, selamat datang di Si Cerdik TV. Pertama-tama sekali, saya ucapkan selamat kepada Anda yang baru saja mendapatkan promosi jabatan. Saya doakan semoga Anda sukses dan bisa mengemban tugas baru tersebut. Anda perlu mengapresiasi diri Anda atas prestasi tersebut karena Anda layak dan dipercaya untuk mengurus sesuatu. Lantas, sekarang pertanyaannya, setelah saya mendapatkan promosi jabatan baru, saya harus lakukan apa? Bagaimana saya harus memanfaatkan peluang tersebut? Atau juga bagaimana saya bisa segera menguasai pekerjaan ini? Mungkin atasan Anda cuma kasih nasihat, jadilah pemimpin yang baik, lakukan tugas dengan baik. Tapi apa arti kata-kata tersebut? Untuk memastikan progres Anda setelah promosi dan sekaligus mengambil kesempatan untuk jabatan yang baru, ada beberapa aksi yang perlu Anda ambil. Menurut Ann Sugar, seorang executive coach, ada 4 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah bertanyalah banyak pertanyaan. Anda tidak perlu menguasai sekali hal-hal mengenai kalian tenis kecuali pada bidang-bidang tertentu. Tetapi bila bisa lebih bagus lagi. Lalu pastikan Anda harus belajar dengan cepat. Sebenarnya lebih penting adalah memastikan si technical expert di dalam tim Anda dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Selanjutnya, Anda harus bertanya kepada atasan Anda. Mungkin atasan Anda bisa memberikan masukan perihal apa yang atasan Anda inginkan saya capai dalam peran ini. Lalu, bagaimana peran baru Anda ini bisa berkontribusi untuk mencapai goals dan misi perusahaan. Kemudian setelah itu, bertanyalah kepada tim Anda. Apa yang sedang dan sudah dilakukan? Bagaimana operasional sehari-hari? Lalu support apa yang diinginkan agar tim Anda bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Jadi saya ulangi kembali di poin ini. Bertanyalah banyak pertanyaan. Kemudian yang kedua adalah berpikirlah besar. Sebagai bagian dari peran baru Anda akan diberikan tantangan untuk memecahkan dan memberikan solusi pada beberapa masalah dalam organisasi. Sekaligus, sebagai individu pasti Anda akan memenuhi goals dari perusahaan. Tapi sekarang, Anda adalah seorang leader. Anda harus berpikir sekarang bahwa tongkat komando berada di tangan Anda. Anda harus mendevelop rencana agar tim Anda bisa bergerak ke depan dan tiap individu di dalam tim bisa berkontribusi. Berikut ini ada tips bagaimana caranya untuk mendevelop sebuah rencana. Pertama, tulis goal yang spesifik. Lalu, yakinkan goal tadi dapat diukur. Pertebal goals tadi dan ukuran apa suksesnya. Diskusikan dengan manajer Anda. Lalu, definisikan kekuatan dan letak area pengembangan dari tiap anggota tim Anda. Di mana ada letak gaps dan opportunity di sana. Berikan peran masing-masing bagi anggota tim agar mereka bisa berkontribusi untuk mencapai goals. Lalu tulis pembagian kerja, progress project, dan deadline bagi tiap anggota tim. Rancanglah pertemuan berkala. Setelah itu, Anda bisa mendefinisikan leadership value Anda. Hal ini penting dan membantu Anda dalam berkomunikasi dan memimpin tim. Contohnya adalah misalkan leadership value Anda adalah sebagai pembina, kreatif, dan empowering. Lalu, identifikasikan siapa stakeholder Anda. Kita harus cek proyek kita, apakah sudah berjalan di track yang benar dan sesuai dengan keinginan mereka. Adakan regular meeting dengan mereka. Lalu, langkah terakhir adalah kembangkan plan B bila perlu. Tidak masalah Anda seorang yang begitu terorganize. Asumsikan Anda berpengalaman menghadapi beberapa masalah. Tanyakan hal kepada diri Anda sendiri. Oke, kita kembali lagi terkait 4 hal tadi, di mana setelah kita tadi harus banyak bertanya. Yang kedua, berpikirlah besar. Hal yang selanjutnya atau yang ketiga adalah Anda harus rajin berkumpul dengan para leader. Membangun hubungan baik dengan manajer lain sebagai komunitas adalah hal yang terpenting untuk diri Anda sebagai pimpinan yang baru. Hal ini bukan sekedar sebagai networking, ini bisa jadi ajang untuk mendapatkan input-input, nasihat-nasihat, sekaligus mengajari Anda apa sih skill-skill yang dibutuhkan. Kebiasaan baik ini akan memberikan Anda masukan yang honest, yang jujur, sesuai dengan pengalaman mereka.
Tidak masalah saya rasa ketika kita harus belajar dari pimpinan lain yang berbeda fungsi departemen. Jaga hubungan baik tersebut. Selain masukan, kita bisa mendapatkan manfaat, yaitu urusan lintas organisasi. Bisa dengan mudah dilakukan. Lalu kita masuk hal yang keempat atau hal yang terakhir. Lakukan kebiasaan untuk selalu peduli. Setelah promosi, pasti muncul dinamika yang berganti antara Anda dan tim aktual Anda saat ini. Walau kita mungkin tidak akan bisa menjadi teman terbaik, tetap Anda ingin menciptakan kedekatan dengan anggota tim Anda. Anda harus membuat mereka begitu bernilai dan dihargai. Salah satu cara yang termudah agar kita bisa dekat dengan tim kita adalah mulailah dengan one-on-one meeting. Kita sering bertanya bagaimana kabar mereka. Mereka sedang menghadapi masalah apa. Kita bisa bantu apa sebagai pimpinan. Lalu, pergunakanlah bahasa yang sederhana. Perlakuan seperti tadi akan membuat tim Anda menjadi bersuara, memberikan opini, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, ketika dalam minggu ini, kita mungkin sedang merasa sangat kacau, sangat distracted sekali. Kalau anak-anak sekarang bilang lagi moody, Anda dapat jujur terbuka mengatakan, mohon maaf, saya sedang merasa emosi sekali karena berbagai hal. Kalau Anda terbuka seperti ini, sikap serupa akan dilakukan juga oleh tim Anda. Akhir kata, promosi jabatan adalah hal yang baik, tetapi bisa memusingkan kepala ketika kita tidak memiliki petunjuk yang baik. Gunakan tips ini memulainya. Semoga Anda bisa melangkah maju setelah promosi ini. Semangat!